Hai, apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kalian semua sedang sehat dan juga bahagia. Udah lama ya kita tidak bertemu. Yuk, sekarang kita belajar. Kita lanjutkan materi kita minggu lalu. Oke, sudah siap? Jangan lupa berdoa. Oke, inilah dia materi untuk bahasa Inggris kelas 10 kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Tentang apa ya? Nah, ini dia. Nah, ini kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Perhatikan, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks, recount, lisan dan tulis dengan memberi dan menerima informasi terkait peristiwa bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk kompetensi dasar 4.4, menyusun teks recount, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, terkait peristiwa sejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ayo kita coba menjawab pertanyaan sederhana berikut ini dengan lengkap. What did you do on your last vacation? Ayo, kamu pergi kemana kemarin? Kamu mengerjakan apa? Good. Where did you go? How long did you stay there? Did you feel happy on your last vacation? Did you have an unforgettable experience on your vacation? Oke, sudah dapat jawabannya? Nah, inilah dia yang akan kita pelajari di dalam kompetensi dasar kali ini. Dan paham kan kira-kira apa yang akan kita pelajari? Jenis kata kerja apa yang akan kita pelajari? Oke, kita lanjut. Inilah dia. Dari semua pertanyaan tadi, kita harus menggunakan kata kerja untuk lampau. Untuk lampau ini adalah past activity. Perhatikan definisinya. Past activity is used to talk about action or situation in the past. Apa sih yang terjadi di masa lalu? Nah, berkaitan dengan ini. Experience. Experience is personal observation of or involved with fact or event. Ketika kita mau mengucapkan atau menceritakan pengalaman kita di waktu lampau, otomatis kita menggunakan struktur teks seperti ini. Ingat ya, ada 3 tenses utama yang harus kamu gunakan dalam menceritakan your past activity. Yang paling sederhana adalah yang ini. Lalu ke sini dan terakhir ini. Ada beberapa jenis kata kerja. Yang wajib kalian ketahui adalah regular dan irregular. Apa bedanya? Bedanya adalah semua kata kerja regular, perubahan kata kerjanya sangat mudah diingat. Dari kata kerja pertama ke kata kerja kedua, semuanya hanya ditambahkan akhiran ed atau id. Sementara untuk irregular, ini adalah kata kerja khusus, di mana kata ir bermakna no, berarti tidak beraturan. Jadi perubahan kata kerja pertama ke kata kerja kedua itu tidak sama. Contohnya do, did, does. Lalu ada swim, swam, swam. Cut, cut, cut. Say, said, say. Something like that. Itu dia contoh berikutnya. Oke, paham ya? Untuk kata kerja satu, kata kerja satu ini digunakan biasanya untuk simple present atau kegiatan yang menjadi habitual action. Sementara kata kerja dua ini dan juga kata kerja ketiga ini digunakan untuk past activity. Lihat perubahan kata kerjanya. Oke, perhatikan tabel berikut. Dalam tabel ini kalian akan mempelajari apa sih bedanya antara simple present dengan simple past. Pertama, perhatikan ini. Di sini kita menggunakan kata everyday. I go to school every day. Ini adalah habitual action. Kenapa? Karena dia dilakukan setiap hari.
Kata kerja yang digunakannya adalah kata kerja pertama, yaitu go. Sekarang kita ubah menjadi simple past. Day berubah menjadi contoh, yesterday. Bisa juga menjadi last day. Boleh nggak sih diganti last week? Boleh. Asal jangan next week. Karena kalau sudah next week, itu berarti sudah future activity. Yesterday, I was at home. I didn't go to school. I went to my grandmother's house. I wasn't at school. Kata I went ini, when adalah kata kerja kedua dari kata go. Paham ya perubahannya? Ini adalah go dan when, contoh dari irregular verb. Oke, lanjut. What did you do yesterday morning? Yesterday morning, I went to Garut, for example. How about you? What did you do yesterday morning? Where did you go last night? Last night, last night I watched my what's my cinema, for example, or perhaps mm, anything else. You can answer where did you go last night. For example, you went to CCM or you went to Ramayana. It can be. When did you read your book? Oh, I always read my book at night. I always di sana itu bukan past activity. Sementara pertanyaannya adalah when did you read your book? Jawabannya I read my book at 8 p.m. last night. Pengucapan kata read untuk present dan past activity itu berbeda. Ketika present kamu mengucapkannya read, sementara untuk past activity kamu mengucapkannya read. Meskipun tulisannya sama seperti ini. Read, read, read. Paham ya? Oke. Why did you travel alone? Oh, it made me fun, for example. How did you get? I went to beautiful place with my friends. Okay, next. Learn and do the exercise given. Ini perubahan dari simple present continuous ke past continuous. I'm writing my job right now. Kapan sih dilakukannya? Right now. Sekarang. Apa yang dilakukan sekarang? Aku sedang menulis pekerjaanku. I'm writing now. Ketika kita menggunakan past continuous atau past activity, lihat perubahannya. I was talking to my friends when my teacher came. Di sini jelas ada dua kegiatan yang berlangsung di waktu lampau, di mana salah satunya sedang dikerjakan ketika kegiatan lain terjadi. Mana yang lebih dulu terjadi? My teacher came atau I was talking to? Yes, you're right. Yang pertama terjadi adalah my teacher came. Kapan dia datang? Ketika aku berbicara dengan teman. I was shopping in town when I lost my wallet. Nah, sampai sini paham ya? Oke. Sekarang pengertian atau definisi dari past continuous tense. It is used to say that someone was in the middle of doing something at a certain time. Certain time ini adalah waktu lampau. Kalau kamu masih ingat pelajaran kita di kelas tentang kata, sistem kala atau sistem waktu, kita menggunakan tambah, di mana sebelah kiri kita adalah past, sebelah kanan kita adalah future, dan di tengah ini adalah now. Okay. The action or situation had already started before this time but hadn't finished. Itu past continuous. Artinya kegiatannya terjadi di sini di waktu lampau dan itu belum selesai ketika kegiatan lain terjadi. It doesn't tell us whether an action was finished or not. Tidak seperti past tense. Kalau past tense selalu memberikan clue kapan kegiatan itu berakhir. Past continuous tense tidak. We often use the past continuous and the past simple together to say that something happened in the middle something else. Ini seperti contoh yang tadi ya. Kita menggunakan kata when atau while. Sementara ini,
Use the past continuous and the simple past to complete the diary. Nah, ini contoh tugas yang harus kamu kerjakan nanti. Lihat, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Ketika hari Senin, kamu ngapain ya? Oh, ada shop in town and also lost money. When I was shopping in town, I lost my money. Di sana kamu menggunakan dua tenses, past continuous dan past tense. Seperti berikutnya, on Thursday, I was playing basketball when I hurt my hand. Selanjutnya, silakan kamu kerjakan sendiri dan jangan lupa kamu upload langsung di kantong tugas kelas. Oke? Lanjut kembali past perfect tense. Past perfect tense is used to say that something had already happened before time. Present perfect. Is Miss Rahayu here? No, she has gone to Bogor. She'll be back next week. Perhatikan kata yang ditunjukkan ini. Miss Rahayu adalah subjek. Nah, diganti dengan kata she. Karena dia perginya sudah lampau, sudah terjadi sebelum hari ini, maka kita menggunakan tambahan kata has di depan kata gone. Has gone. Past perfectnya, he had been in Italy before he went to Indonesia. Kapan dia pergi ke Italia? I don't know. We don't know about it. Yang kita tahu adalah dia sudah berada di Italia sebelum dia pergi ke Indonesia. Oke, seperti ini. Lihat diagram ini. Ya. Nah, untuk tugas, write your unforgettable events on a piece of paper, not more than 3 paragraphs. Di mana menulisnya? Cukup di kertas APS boleh atau kertas buku catatan kamu boleh. Yang jelas tidak diketik, harus tulis tangan. Dan ingat, tidak boleh menggunakan tip X. Ya, only 3 paragraphs. Setelah itu, tugas tadi harus diupload ke dalam link yang diberikan di dalam grup. Oke, sampai sini. Semoga kalian semua paham materinya. Bila tidak paham, ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan kelas Telegram kita. Sampai ketemu lagi. Bye.